نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa kita telah berada di penghujung daripada bulan Dzulqa'dah. Dan dalam hitungan jari kita akan memasuki satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, yakni bulan Dzulhijjah. Maka pada kesempatan ini pada malam Selasa ini, insyaallah kita akan mengkaji tentang keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan bisa jadi materi ini akan berkelanjutan pada jadwal ana setiap ba'dal maghrib. Ya, pada setiap harinya insyaallah. Semoga dengan ini nanti akan menjadi bekal bagi kita semua dalam memasuki bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, sehingga kita memasukinya dengan ilmu dan menjalankan ibadah-ibadah serta meraih keutamaan yang ada padanya dengan ilmu pula, yang dengan itu tentunya akan lebih menyempurnakan daripada ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Merupakan bentuk daripada karunia Allah Subhanahu wa taala, fadilah dan keutamaannya kepada kaum muslimin hamba-hambanya, terkhusus daripada para hamba yang salihin, muttaqin, yang cinta terhadap ibadah dan ketaatan, yang gemar dalam melaksanakan kebajikan-kebajikan. Allah berikan kepada mereka mawasim, mawaqit, waktu-waktu dan musim-musim yang merupakan bentuk daripada keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Musim-musim ibadah, waktu-waktu ibadah, di mana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan padanya berbagai macam ibadah-ibadah dan Allah lipat gandakan pahalanya. Sehingga para penggemar kebaikan dari kalangan muslimin, mukminin, salihin, muttaqin, mereka bisa bersukaria dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan dengan fadilah dan rahmat dari Allah, dengan itulah sepantasnya kalian bergembira. Merayakan hari-hari tersebut dengan ibadah-ibadah kepada Allah dan amal saleh.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita di atas ketaatan kepadanya, sehingga kita berjumpa dengan mawasimul khair, musim-musim kebaikan tersebut. Memasuki hari-hari yang penuh dengan fadilah, berada di pagi dan petang hari dalam ibadah. Maka di antara mawasimul khair, musim-musim kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa dan merupakan a'zam hadhil mawasim, seutama-utama dan seagung-agungnya musim kebaikan ini adalah ayyamu asri dzulhijjah. 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Sepuluh awal bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan yang tiada tara, sangat besar, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya di dalam surat Al-Fajr. Allah menyatakan wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 ditafsirkan oleh sebagian mufassirin, di antaranya adalah Ibnu Katsir rahimahullah, al-muradu biha asru dzulhijjah. Yang dimaukan dengannya adalah asru dzulhijjah, 10 hari 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Demikian pula Allah sebutkan secara khusus di dalam surat Al-Hajj, wa yadhkuru ismallahi fi ayyami ma'lumat, dan agar mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah pada hari-hari yang diketahui. Ayyamun ma'lumat. Apa yang dimaksud dengan ayyamun ma'lumat? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang merupakan turjumanul Quran, yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhul fiqh fiddin, faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, yakni tafsir. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan ilmu tafsir kepadanya, menafsirkan ayyamin ma'lumat ay ayyamil ashr, yakni hari-hari yang 10 daripada Dzulhijjah. Dan Ibnu Abbas pula yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal amal fi ayyamin afdal min hadhil ashr." Tidaklah ada satu amalan di hari-hari yang ada ini yang lebih utama dibandingkan daripada hadhil ashr, 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi tidak ada amalan yang lebih afdal dibandingkan amalan-amalan yang dilaksanakan pada 10 awal Dzulhijjah. Maka dengan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pantasnya bagi kita untuk bergembira dan berusaha sekuat tenaga meraih daripada keutamaan-keutamaannya. Amalan-amalan yang dilaksanakan pada awal bulan Dzulhijjah tersebut, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, nilainya lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah yang sedemikian sangat besar keutamaannya, yang merupakan dzirwatus sanamil Islam, merupakan puncak ketinggian di dalam Islam. Pahala daripada pelaku jihad yang sangat besar luar biasa tersebut masih kalah dibandingkan pahala amalan kebaikan
yang dilaksanakan di awal bulan Dzulhijjah. Di saat Rasulullah SAW menyatakan hadis tadi, mal amal fi ayyam afdal min hadhil ashr. Para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, walal jihad, apakah juga termasuk pula yakni kalah terhadap amalan-amalan tersebut jihad fisabilillah? Tidak pula jihad ya Rasul? Qal walal jihad. Beliau menyatakan tidak pula jihad. Jadi jihad fisabilillah yang dilaksanakan di luar daripada bulan awal Dzulhijjah masih kalah pahalanya dibandingkan amalan-amalan yang dilaksanakan pada hari-hari tersebut. Hanya beliau kemudian memberikan pengecualian. Illa rajulun kharaja yukhatir bi nafsihi wa malih falam yarji' bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar berjihad mempertaruhkan jiwa dan hartanya, yakni dia bawa seluruh daripada jiwa dan raganya, juga harta bendanya, dia keluarkan untuk berjihad fisabilillah. Kemudian dia gugur di medan jihad tersebut. Falam yarji' bi syai'. Tidak kembali membawa sesuatu apapun. Pulang tinggal nama. Fulan bin Fulan. Ustushid. Yani diharapkan mati syahid. Meninggal dunia. Dalam jihadnya. Jihad yang syar'i. Ya. Kecuali orang yang mampu untuk meraih syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan jihad dan keutamaan syahid ini luar biasa tiada tara. Para syuhada mereka tidak mati, ya. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sangka bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka meninggal dunia, bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rizki, pemberian. Farihuna bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka bergembira, bersukaria di kehidupan sana. Ini para syuhada, ya. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, mereka berada di tembolok-tembolok burung yang berwarna hijau yang tinggal di jannah, di surga, ya. Burung-burung tersebut hinggap dan bertengger di pohon-pohon surga. Sehingga para syuhada tersebut mendapatkan nikmat daripada buah-buahan surga. Yurzaqun dengan itu. Sehingga mereka di saat mendapatkan daripada kenikmatan tersebut ingat kepada saudara-saudara mereka di dunia. Ya Allah, beritakan kepada mereka, saudara-saudara kami yang masih hidup, supaya mereka jangan bersedih hati, jangan khawatir terhadap kami, semuanya kami mendapatkan nikmat dan rezeki darimu ya Allah. Kemudian Allah turunkan ayat tersebut memberikan berita gembira kepada muslimin bahwa orang-orang yang mati syahid itu tidaklah mati mereka hidup. Nah, kecuali daripada keadaan ini, ya, tentunya ini keadaan lebih utama, ya, atau minimalnya adalah sama dengan keutamaan yang didapatkan orang-orang yang mau beramal di awal Dzulhijjah. Rasul mengecualikannya. Maka pahala jihad itu masih kalah dibandingkan dengan amalan-amalan di hari-hari tersebut. Dan ini merupakan fadlillah yutihi mayyasha. Fadilah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kenapa tidak setiap generasi kemudian jihad itu syar'i? Tidak setiap generasi jihad itu syar'i. Ya, karena syar'inya jihad itu ada syurut, ya, ada arkan, ya, ada asbab yang dengan itu kemudian menjadi syar'i jihad. Ada ilmu yang dibutuhkan untuk kemudian terrealisasikan jihad yang syar'i. Maka di saat kemudian, ya,
belum ada jihad yang syar'i ya, di tempat kita misalnya seperti ini, dalam keadaan tenang, tentram, damai, tidak syar'i jihad, di mana mau berjihad di sini? Bukan kemudian bom sana bom sini. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari-hari ibadah yang nilai ibadah pada masa tersebut, pada hari-hari tersebut lebih tinggi daripada jihad. Jangan kemudian ditinggalkan, jangan kemudian disepelekan dan ditelantarkan. Waktunya hanya singkat, 10 hari. Ya. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Juga semakna daripada hadis ini adalah hadis Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi subhanahu wa la ahabbu ilaihi al-'amal fihin min hadhil ayyamil 'ashr." Tidaklah ada hari-hari yang lebih agung, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih dia cintai amalan padanya dibandingkan dengan hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini. Allah nyatakan tidak ada yang lebih a'zam dan lebih dicintai, lebih a'zam, lebih agung dan lebih dicintai seseorang untuk beramal padanya dibandingkan daripada hari-hari di 10 awal Dzulhijjah. Ini berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as-sadiqul masduq, yang la yantiqu anil hawa, tidak berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Beliau memberitakan seperti ini. Artinya ini adalah berita dari Allah bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amalan-amalan di hari-hari tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kita umatnya agar memperbanyak ibadah di situ, terkhusus zikrullah. Ya, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyak pada hari-hari tersebut, 10 hari tersebut, tahlil, takbir dan tahmid. Ya, luar biasa, ya. Rasul SAW mengarahkan kepada kita dengan satu amalan yang tidak butuh padanya modal. Ya, modalnya sudah diberi oleh Allah semuanya, apa? Lisan. Semua kita memiliki lisan. Kalau kemudian Rasul menyatakan maka perbanyak sedekah, nah, mungkin di situ ada orang yang bisa bersedekah, ada yang tidak. Ya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan faktiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak padanya kalimat la ilaha illallah. Ya. Perbanyak padanya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Indama naqul nasrab, narji', naltaqi, nasum, na'mal, wa ila ghairi dzalik. Di saat kita beraktivitas apapun bentuknya, kita berjalan, duduk, ya, kita bekerja, bahkan kita sedang, ya tentunya di luar daripada keadaan-keadaan semisal kita di hamil, di kamar mandi, ya tidak boleh, ya sambil mandi rujukan begitu, ya tidak boleh, sudah di kamar mandi diam. Selain di tempat-tempat yang kotor, kita bisa melakukannya. Ya. Seseorang yang bekerja di kantor tetap bisa dia bertahlil, bertahmid. Tidak ada larangan, dilarang dzikir di kantor, tidak ada. Ya. Segala macam aktivitas tetap bisa dijalankan. Orang yang bekerja di lapangan sekalipun dengan terik matahari dia bisa tetap berzikir, sehingga tidak lepas keutamaan tersebut. Ya. Pahala yang tidak tera besarnya. Ya. Perbanyak tahlil, takbir, tahmid. Ya. Ya, ini perbanyak zikrullah. Basahi lisan-lisan kita, ya,
Kalau bisa setiap saat, setiap waktu, setiap hari ya bagus. Tetapi minimalnya pada 10 hari ini. Ya, dimulai hari Jumat nanti ini. Ingat-ingat nih. Mulai hari Jumat, ya betul. Hari Jumat tanggal 1 Dzulhijjah. Insya Allah ya tentunya kalau amalan seperti itu kaitannya dengan Ru'yatul Hilal. Akan tetapi ya ini harapannya begitu. Ya. Pada tanggal 1 Dzulhijjah dimulainya. Dan hukum-hukum terkait dengan 1 Dzulhijjah ataupun terkait masuk bulan awal Dzulhijjah nanti akan ada pembahasan sendiri. Kita sedang membahas tentang keutamaannya sekarang. Demikian pula bagi orang-orang yang tinggal di markis-markis dakwah, markis-markis ilmu, ya pusat-pusat ilmu seperti pondok-pondok pesantren, ma'had-ma'had. Nah, ini merupakan panen ibadah yang luar biasa karena tidak ada kesibukan bagi mereka selain daripada ibadah. Sehingga bisa termaksimalkan. Bisa termaksimalkan. Ya. Orang yang bertani mengurusi sawah ladangnya bisa sambil berzikir. Orang yang berdagang di pasarnya juga bisa sambil berzikir, ya. Melayani pembeli, ya. Bisa sambil berzikir. Semua aktivitas bisa disertai dengan zikir. Kecuali di saat kita tidur. Tidur pun akan teranggap sebagai amalan ibadah di saat seseorang meniatkan untuk istirahat agar nanti bangun bisa berzikir kembali. Nah, ini bisa ibadah ini. Walaupun tidur. Ya, sudah capek, lelah begitu, bismillah, saya tak tidur dulu, nanti setelah tidur bangun bisa zikir. Sehingga di antara doa bangun tidur adalah alhamdulillahilladzi afani fi badani. Terus bagaimana? Wa rudda ilayya ruhi. Terus wa adzina li bidzikri. Adzina li bidzikri. Mengizinkan kepadaku untuk zikir kepadanya. Alhamdulillahilladzi afani fi badani, ya Allah. Segala puji bagi yang telah memberikan kesehatan pada badanku. Fi jasadi, fi jismi. Ya. Dan mengembalikan kepadaku ruhku dan mengizinkanku untuk menyebutnya, menyebut namanya, untuk berzikir kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang tadi disebutkan dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dan Sa'id bin Jubair rahimahullah, salah seorang tabi'in, murid daripada Ibn Abbas, yang meriwayatkan hadis tadi. Hadis yang tadi, ya. Mal amal fi ayyam afdal min hadhil ashr, itu diriwayatkan oleh Ibn Abbas lewat jalur Sa'id bin Jubair, muridnya. Ini Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala apabila masuk awal bulan Dzulhijjah, ya, maka beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah. Disebutkan oleh Ad-Darimi dengan sanad yang hasan, idza dakhalatil ashr istahada istihadan hatta ma yakad yaqdir alaih. Apabila dia masuk, apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah, maka Sa'id bin Jubair bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan kesungguhan yang hampir-hampir dia tidak sanggup untuk melakukannya. Artinya sudah pol, mentok usahanya. Kalau dia diminta untuk lebih daripada itu sudah tidak bisa lagi. Ya ini maksimal sudah. Maksimal ibadahnya. Demikian gambaran daripada keutamaan Ashru Dzulhijjah. Kenapa bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan yang sedemikian rupa? Ya, terutama 10 hari ini.
Kok bisa sedemikian rupa besar keutamaannya? Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menyebutkan, ya ini alasan ataupun sebab, dan ini tentunya sesuatu yang bisa diketahui atau sesuatu yang bisa dicerna oleh akal manusia. Bisa salah, bisa benar. Tapi demikian para ulama kita. Walladhi yadhar, dan yang tampak. Artinya tidak menjazm secara pasti, tetapi yang tampak. Annas sabab fimtiyazi asri dzil hijjah, bahwasanya sebab daripada teristimewakannya 10 Dzulhijjah, yakni hari-hari ke-10 Dzulhijjah itu, keutamaan daripada hari-hari 10 Dzulhijjah tersebut, limaka nijtima ummahatil ibadah fi, disebabkan karena berkumpulnya bahwa 10 ataupun 10 hari daripada awal Dzulhijjah tersebut adalah tempat waktu terkumpulnya induk-induk seluruh daripada ibadah. Induk-induknya ibadah. Ibadah banyak sekali, tapi induk-induknya ada 4. As-sholatu wahiyya as-sholatu wasyam wasodaqatu wal hajj. Salat, puasa, sedekah dan haji. Wala ya'ti dzalika fi ghairi. Di mana hal tersebut tidak ada pada yang selainnya. Tidak ada pada yang selain Dzulhijjah. Salat di sembarang bulan ada, ya. Puasa bisa dilaksanakan di hari-hari dan di bulan-bulan yang lain, betul. Sedekah juga bisa, tetapi haji tidak bisa. Sehingga katakanlah bulan Ramadan, puasa yang begitu sangat luar biasa keutamaannya, tetapi di bulan Ramadan tidak bisa dilaksanakan ibadah haji. Dan bulan-bulan yang lain tidak ada ibadah haji padanya. Sehingga untuk bisa terkumpul seluruhnya, sholat, puasa, haji, dan sedekah, dalam artian ibadah maliyah, atau kalaupun seseorang pas kebetulan juga mengeluarkan zakatnya pada Dzulhijjah misalnya, karena masuknya haul, lewatnya haul adalah di bulan tersebut misalnya, atau pas kebetulan panen juga pas bulan Dzulhijjah misalnya, maka di situ zakat berkumpul padanya, sholat, puasa, zakat, dan dia sanggup ibadah haji, Masya Allah, berkumpul semuanya pada dia. Induk-induk ibadah semuanya dia kerjakan. Dan ini tidak terjadi pada selainnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik. Dengan sedemikian rupa besar keutamaan yang ada pada awal Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Mungkin ada pertanyaan, mana yang lebih utama dibandingkan dengan 10 akhir Ramadan? 10 akhir Ramadan. Ini kalau ditimbang. Karena hadis tadi sifatnya umum. Ma min ayyamin a'dhamu indallah wa habbu amal ilaih. Mal amal fi ayyam afdal min hadhil asr. Tidak ada amalan pada hari-hari yang ada ini yang lebih utama dibandingkan 10 daripada awal Dzulhijjah. Tidak ada hari yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah untuk beramal padanya dibandingkan 10 awal Dzulhijjah. Tapi bagaimana dengan 10 akhir Ramadan? Kalau dibandingkan, bagaimana coba? Mana yang lebih utama? Para ulama menyatakan, di antaranya Ibnu Qayyim, ayyamu asri Dzulhijjah afdalul ayyam. Mereka menyatakan hari-hari Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah adalah afdalul ayyam,
hari-harinya, yakni di siang harinya dari pagi sampai sorenya itu adalah afdalul ayyam, hari-hari yang paling afdalnya. Hatta dibandingkan dengan hari-hari 10 apa? 10 akhir Ramadan, siangnya. Kalau dilihat siangnya, maka siang hari di awal Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan siang hari di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Padahal 10 akhir Ramadan itu siang harinya pun memiliki keutamaan yang besar. Ya kan? Tetapi dibandingkan dengan 10 awal Dzulhijjah masih lebih besar keutamaannya 10 awal Dzulhijjah. Tetapi kalau dilihat malam-malamnya, dan malam-malam awal Dzulhijjah ini keutamaannya tetap ya sama ya. Ya ini keutamaan yang sangat besar sekali. Ya. Karena terhitung itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Baik pagi ataupun siang ataupun sore ataupun malamnya. Itu keutamaannya demikian. 10 hari tersebut. Tetapi kalau dilihat dan dibandingkan ya, 10 malam daripada awal Dzulhijjah dibandingkan dengan 10 malam akhir Ramadan, maka lebih utama 10 akhir Ramadan. Karena di dalam 10 akhir Ramadan terdapat satu malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Tidak bisa untuk disaingi dengan apapun. Sehingga para ulama menyatakan walayalil asr al-awakhir min Ramadan afdalul layali. Dan malam-malam 10 akhir Ramadan adalah seafdal-afdalnya malam. Ini seutama-utamanya malam-malam yang ada dalam satu tahun. Sehingga ini bentuknya adalah mengkompromikan. Ya, mengkompromikan antara hadis yang menunjukkan keutamaan hari-hari Dzulhijjah dan hari dan malamnya ya. Sehingga tadi dalam surat Al-Fajr tadi yang digunakan semua adalah walayalin asr. Malam-malam 10 Dzulhijjah. Malam-malam 10 Dzulhijjah bukan remeh ya. Ini keutamanya sangat besar sekali. Sama tidak kalah dengan siangnya. Ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan malam-malam akhir Ramadan, nah ini bisa dibandingkan. Maka malam-malam akhir Ramadan yang di situ ada Lailatul Qadar ini tidak tersaingi oleh malam-malam yang lainnya. Adapun hari-harinya, maka hatta hari-hari di akhir Ramadan pun tidak bisa menyaingi hari-hari awal 10 Dzulhijjah. Sehingga dengan itu ya, sangat dihasung untuk kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah agar memperbanyak ibadah-ibadah tersebut. Ya. Ibadah puasa dari semenjak tanggal 1 sampai tanggal 9. Dipuasai seluruhnya paling utama. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 puasa, tanggal 3 puasa, sampai tanggal 9-nya. Ya. Terus menerus. Itu adalah amalan yang besar. Dan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan amalan yang wajib, tetapi keutamaan yang besar. Seandainya kemudian seseorang ya merasakan dirinya lemah untuk bisa puasa keseluruhannya, maka paling tidak jangan sampai tertinggal adalah puasa di hari Arafah. Puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Menghapuskan dosa setahun yang akan datang dan yang telah lewat. Di saat kita memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, siapkan diri kita berpuasa. Ya. Kemudian memperbanyak sholat. Kemudian juga memperbanyak bersedekah pada hari-hari tersebut. Dan di situ ada Idul Adha pada tanggal 10-nya. Itu merupakan kurban yang besar. Nah ini kurban, ya, ada syariatnya kurban itu, bukan kemudian asal-asalan. Ya. Untuk kurban kambing, maka satu orang, satu. Tidak boleh. Kemudian kolektif. Ayo kita kumpulan untuk beli kambing satu. Kolektif. Berapa orang? 10 orang. Berapa? 250.000.
Atau 300.000. 10 orang dapat 3 juta, kambingnya sudah lumayan besar. Korban kambing. Tidak sah, itu bukan korban. Tapi pesta daging kambing. Boleh hukumnya, boleh. Pesta. Halal karena. Ya. Nah, kalau kemudian dibagi-bagikan, ya alhamdulillah itu masuk dalam sedekah. Tetapi kurban, tidak. Kurban, tidak. Ada satu kelompok masyarakat dari kelompok muslimin, ya. Ada satu kelompok. Mereka ini, Allah musta'an. Ya. Kelompoknya ditariki iuran. Semuanya, kalau mereka itu kelompoknya jumlahnya ada jutaan, begitu ya, semua ditariki satu persatu. Kamu sanggup korban berapa? Ya. Nggak bisa bilang nggak sanggup. Sesanggup-sanggupnya. Ya. 200.000 ya, 200.000 kumpulkan. Ada yang 300.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Kumpulkan semuanya, kemudian setelah itu dibelikan binatang korban. Sapi dapat sekian, kambing dapat sekian. Nah ini berarti selama ini mereka belum pernah korban. Ya, belum pernah korban kalau seperti ini. Wallahul musta'an. Betul ada. Sampaikan kepada anak pelakunya langsung. Jadi korban hanya bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak ada keharusan untuk dia berkorban. Ya. Hanya bagi yang mampu saja berkorban itu. Adapun kalau korban sapi, maka nanti akan ada pembahasannya. Kita nanti akan bahas juga tentang ahkam Idul Adha. Ya. Amalan-amalan apa yang disunahkan pada hadil ayam al-asr. Ini juga akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan untuk selanjutnya kita, sebagaimana yang telah disebutkan, biidznillah kita akan baca keterangan-keterangan para ulama terkait dengan hukum-hukum seputar ayam al-asr min Dzulhijjah. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.